Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga bumi yang budiman, ketemu lagi bareng Mas Raden. Di video kali ini kita akan bahas sebuah film dari Iran dengan judul Children of Heaven, rilis tahun 1997. Film ini mengisahkan petualangan kakak beradik bernama Ali dan Zahra untuk mencari sepatu Zahra yang hilang. Sebelum lanjut, Mas Raden ingatkan kembali untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Satu gerakan jari kalian sangat berarti bagi Mas Raden. Dan semoga yang sudah subscribe dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, kita langsung ke ceritanya guys. Film dibuka memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Ali sedang memperbaiki sepatu milik adiknya, Zahra. Setelah selesai, kemudian Ali pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Ia meletakkan sepatu adiknya di atas palet di depan toko. Saat Ali memilih barang belanjaannya, tanpa ia sadari, seorang pemulung memungut sampah di depan toko, termasuk plastik hitam milik Ali. Setelah selesai, Ali tidak menemukan sepatu milik Zahra. Ia mencari di bawah kayu palet di depan toko, sampai barang dagangan toko itu terjatuh berhamburan. Melihat hal itu, pemilik toko pun marah dan mengusir Ali. Sesampainya di rumah, Ali meminta maaf kepada Zahra karena sepatunya telah hilang. Dengan berlinang air mata, Ali meminta Zahra agar tidak mengadukan hal itu pada ibunya. Ali pun berjanji akan mencari sepatu itu sampai ketemu. Setelah itu, Ali kembali ke toko untuk mencarinya. Namun pemilik toko melihat Ali dan ia pun kembali mengusir Ali. Dalam perjalanan pulang, Ali bertemu tetangganya yang menitipkan gula untuk dihaluskan oleh ayahnya. Di rumahnya, ayah Ali yang sedang stres memarahi Ali karena seharian Ali tidak membantu pekerjaan ibunya yang sedang sakit. Kemudian ibu Ali meminta Zahra membuatkan teh untuk ayahnya. Namun ia tidak memberi gula pada teh itu karena persediaan gula mereka telah habis. Zahra menyarankan agar ayahnya menggunakan gula yang ada di depannya. Namun ayahnya menolak dan mengatakan bahwa gula itu merupakan titipan masjid yang diamanatkan kepadanya dan dia harus menjaga amanah itu. Di sini terlihat ayah Ali dan Zahra orang yang jujur walaupun mereka hidup dalam keterbatasan. Setelah itu, Ali menulis pesan pada Zahra agar Zahra tidak mengatakan pada ayahnya tentang sepatunya yang hilang, karena Ali tahu ayahnya tidak punya cukup uang untuk membeli sepatu baru. Kemudian Ali dan Zahra sepakat untuk bergantian memakai sepatu Ali, karena kebetulan sekolah mereka masuk dengan jam yang berbeda. Adegan berganti saat jam olahraga materinya adalah melompat. Zahra yang menunggu giliran berusaha menyembunyikan sepatunya karena sepatu yang ia pakai terlalu besar dan membuatnya tidak percaya diri. Tiba-tiba saat melompat temannya terjatuh. Melihat hal itu, gurunya mengatakan kalau anak itu terjatuh karena tidak memakai sepatu olahraga. Mendengar hal itu, Zahra tersenyum kecil dan kembali percaya diri dengan sepatunya. Sepulang sekolah, Zahra berlari untuk bergantian sepatu dengan Ali yang sudah menunggunya di sebuah tempat. Kemudian Ali yang sudah terlambat berlari sekuat tenaga. Sesampainya di sekolah, seorang guru BP melihat Ali, namun ia tetap membiarkan Ali
memasuki ruang kelas. Saat di rumah, Zahra mengatakan kalau ia malu memakai sepatu Ali yang kotor. Kemudian Zahra dan Ali mencuci sepatu itu. Mereka terlihat begitu riang. Keesokan harinya, terlihat Zahra gelisah mengerjakan soal ulangannya karena memikirkan Ali yang sedang menunggu sepatunya. Secepat mungkin, ia mengerjakan soal-soal itu, kemudian izin untuk pulang lebih dulu. Zahra berlari sekuat tenaga ke tempat Ali biasa menunggunya. Drama pun terjadi ketika sepatunya yang terlalu besar terjatuh ke sungai kecil yang ia lewati. Zahra berusaha mengejarnya hingga sepatu itu tersangkut di bawah jembatan. Beruntungnya, seorang pemilik toko yang melihatnya menangis membantunya untuk mengambil sepatu itu. Ali pun memarahi Zahra karena sudah terlambat dan membuat sepatu itu basah. Dengan berlinang air mata, Zahra mengancam akan melaporkan Ali pada ayahnya. Namun Ali mengatakan kalau ia tidak takut dimarahi. Ia hanya tidak tega karena ayahnya tidak memiliki cukup uang membeli sepatu baru untuk Zahra. Sesampainya di sekolah, seorang guru BP menginterogasi Ali karena ia datang terlambat. Namun kali ini guru BP itu masih memberi kesempatan Ali untuk mengikuti pelajaran. Hari itu, Ali mendapat hadiah pulpen yang bagus karena mendapat nilai yang sangat baik. Sepulang sekolah, Ali melihat Zahra dan memanggilnya, namun Zahra tidak mau menoleh. Ali memberikan hadiah pulpen untuk adik kecilnya. Zahra pun terlihat begitu senang. Ia pun berjanji tidak akan mengadu pada ibunya tentang sepatunya yang hilang. Keesokan harinya, tanpa sengaja Zahra melihat sepatunya yang hilang dipakai oleh salah satu murid di sana. Setelah pulang, Zahra mengikuti anak itu sampai ke depan pintu rumahnya. Adegan berpindah saat Ali terlambat datang ke sekolah karena menunggu Zahra yang membuntuti anak itu. Kali ini, guru BP tidak membiarkan Ali lolos begitu saja. Sang guru meminta Ali pulang dan datang bersama orang tuanya esok hari. Untungnya, Ali bertemu dengan gurunya yang meminta agar Ali diizinkan masuk karena Ali salah satu anak yang cukup pintar. Akhirnya, Ali pun diizinkan untuk mengikuti pelajaran. Setelah pulang, Zahra menunjukkan kepada Ali rumah anak yang memakai sepatunya. Anak itu ternyata bernama Roya. Mereka melihat keadaan ayah Roya yang tunanetra dan harus dituntun oleh Roya untuk berjualan. Melihat hal itu, Zahra dan Ali pun tidak tega untuk meminta sepatunya kembali. Sementara itu, ayah Ali diberikan peralatan tukang kebun oleh temannya. Di rumah, ayah Ali mengutarakan bahwa saat libur sekolah nanti, ia akan mengajak Ali ke kota untuk menawarkan jasa tukang kebun ke rumah orang-orang kaya di sana, dengan harapan akan mendapatkan uang tambahan untuk menghidupi keluarganya. Menggunakan sepeda ontel tuanya, Ali dan ayahnya pergi jauh ke kota untuk menawarkan jasanya. Mereka pun masuk ke rumah orang-orang kaya dan menawarkan jasa dari rumah ke rumah. Namun hari itu tidak ada satupun yang menggunakan jasa mereka. Karena cukup lelah, mereka beristirahat di depan sebuah rumah. Ali meminum air keran di depan rumah itu. Tiba-tiba ada suara anak kecil yang mengajak Ali bermain dari dalam rumah. Ali pun meminta anak itu untuk menanyakan pada ayahnya apakah ia membutuhkan jasa tukang kebun. Namun karena ayahnya tidak ada di rumah, Ali pun harus pergi dan menawarkan jasanya pada rumah lain. Namun tiba-tiba seorang kakek dan anak kecil keluar dari rumah itu dan memanggil Ali. Akhirnya
ayah Ali mendapatkan pelanggan pertamanya. Ali pun diajak bermain oleh anak di rumah itu yang bernama Ali Reza. Setelah selesai, ayah Ali pun mendapat uang yang lebih dari cukup dari kakek Ali Reza. Ayah Ali begitu senang. Ia mengatakan kalau pekerjaannya lancar, ia akan membelikan semuanya untuk Ali. Namun Ali meminta agar ayahnya membelikan sepatu untuk Zahra terlebih dulu. Tanpa diduga, rem sepeda yang mereka tumpangi mengalami kerusakan. Alhasil, Ali dan ayahnya pun menabrak pohon dan terjatuh. Adegan berpindah. Saat pulang sekolah, Zahra mengejar waktu seperti biasa. Namun pulpen pemberian kakaknya terjatuh dan ditemukan oleh Roya. Roya berusaha mengejar Zahra. Namun Zahra berlari begitu cepat. Saat di sekolah, Ali mendengar pengumuman lomba lari maraton tingkat provinsi. Guru olahraga meminta agar anak-anak yang ingin ikut lomba mendaftar dan mengikuti seleksi. Namun, Ali tidak berminat untuk ikut mengingat kondisi sepatunya yang tidak memungkinkan. Sementara itu, Roya mengembalikan pulpen milik Zahra. Dengan senyum kecil di wajahnya, ia menerima pulpen itu dan mereka pun akhirnya berteman. Ketika berangkat sekolah, Roya bertemu Zahra. Ia mengatakan kalau ayahnya sudah membelikannya sepatu baru dan membuang sepatunya yang lama. Mendengar hal itu, Zahra pun begitu sedih. Namun ia sadar ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di suatu hari, Ali melihat pengumuman hasil seleksi lomba lari maraton. Di sana ia baru mengetahui kalau hadiah untuk juara ketiga adalah sepasang sepatu. Melihat hal itu, Ali pun memutuskan untuk menemui Pak Guru dan memohon agar ia bisa ikut lomba itu. Pak Guru pun menolak karena Ali tidak mengikuti seleksi. Dengan berlinang air mata, Ali terus memohon agar ia diberi kesempatan. Melihat hal itu, Pak Guru pun memberi kesempatan agar Ali mengikuti seleksi susulan. Tanpa diduga, Ali mencatat waktu lari yang sangat baik. Ketika di rumah, Ali mengatakan pada Zahra bahwa ia akan memenangkan juara 3 agar ia mendapat hadiah sepasang sepatu untuk Zahra. Dan hari perlombaan pun tiba. Ali dan ratusan anak lainnya mulai berlari. Ali berhasil menjadi yang paling depan dan anak-anak lain tertinggal jauh di belakang Ali. Namun karena dari awal tujuan Ali adalah juara 3, Ali yang sudah jauh di depan menunggu anak-anak lain agar ia bisa menjadi juara 3. Namun ternyata posisi Ali terkejar dengan beberapa anak lain. Ali yang tak ingin juara 3-nya direbut berlari sekuat tenaga sehingga ia mencapai garis finish. Dan ternyata Ali berhasil menjadi juara 1. Kepala sekolah dan gurunya pun sangat bangga dengan Ali. Namun Ali hanya tertunduk lesu karena ia tidak mendapat sepatu untuk adiknya. Sebagai juara 1, Ali berhak mendapatkan 1 set pakaian olahraga dan 2 minggu liburan di camp atlet. Setelah sampai di rumah, Ali disambut Zahra yang sudah menunggunya. Namun, wajah Ali tidak bisa menyembunyikan kesedihannya karena ia tidak berhasil menepati janjinya. Mengetahui hal itu, Zahra begitu kecewa dan pergi meninggalkan Ali.
Kemudian Ali melepas sepatunya yang telah rusak dan merendam kakinya yang terluka. Di sisi lain, terlihat ayah Ali yang selesai berbelanja dengan sepedanya. Dalam belanjaannya itu, terlihat 2 pasang sepatu baru untuk Ali dan Zahra. Kemudian film pun selesai. Menurut Mas Raden, film ini mengajarkan banyak sekali pelajaran, di mana dari keluarga Ali kita bisa belajar kalau apapun keadaan kita harus tetap jujur dan amanah. Dan dari Zahra dan Ali kita bisa petik, walaupun tidak bisa memberi pada orang tua kita, setidaknya kita tidak membebani orang tua kita. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada salah-salah kata, Mas Raden mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.